Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Widi. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah saat ini saya sehat-sehat saja, baik Bu Widi. Alhamdulillah. Ya Bu Widi. Nah, nanti Pak Eko kan akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya nanti Bu. Iya, bersama siapa Pak? Dengan coach saya Bu, nanti Bu Hermin Bu. Oh, Bapak Eko akan Iya. melakukan coaching nanti Iya. bersama Bu Hermin ya Pak Iya ya? Bu, setelah ini Bu. Nah, boleh saya mensupervisi Pak Eko? Oh, dengan senang hati Bu, malah itu yang saya inginkan Bu. Jadi karena saya ingin tahu gitu Bu, nanti kelemahan, kekurangan ataupun yang perlu diperbaiki dari proses coaching yang akan saya laksanakan nanti dengan Bu Hermin Bu. Oke, kompetensi mana yang ingin Bapak Eko kembangkan? Sebenarnya karena saya baru pertama kali dan baru belajar Bu Wiwi, inginnya sih semuanya Bu. Jadi mulai dari bagaimana cara menghadirkan perasaan yang fokus, kemudian bisa mendengarkan sepenuhnya kepada kursi, termasuk juga tahapan-tahapannya Bu Widi, mulai dari bagaimana saya bisa menggali tujuan, kemudian juga bisa mengidentifikasi, kemudian membuat rencana psikoci, kemudian juga termasuk tanggung jawab dari psikoci. Tapi di antara kesemuanya itu ada hal yang ingin saya lebih dalami Bu, Iya, iya Pak. yaitu mengenai bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Jadi agar nanti psikoci tersebut bisa mendapat atau mengeluarkan jawaban yang juga sesuai dengan yang saya inginkan, sesuai dengan tujuan coaching itu sendiri Bu Widi. Oke, berarti Pak Eko yang menginginkan saya itu lebih fokus di amatinya di pertanyaan berbobot gitu Pak ya? Iya betul Iya. Bu, di pertanyaan berbobot Bu. Kenapa Bapak Eko menilai seperti itu? Maksudnya kenapa Bapak Eko itu menilai Pak Eko sendiri ingin dinilai atau diobservasi pada bagian pertanyaan berbobot? Kenapa Pak? Karena dari kesemuanya itu saya merasa masih kurang Bu, artinya perlu pendalaman lagi. Kadang-kadang saya itu membuat pertanyaan tuh asal, dan kadang-kadang hanya sekedar menjalankan tahapan cerita seperti itu. Padahal itu mungkin kurang tepat, misalnya terlalu membuat pertanyaan yang hanya iya dan tidak jawabannya Bu. Kemudian juga kurang bisa menggali kemampuan atau potensi dari si coach. Jadi saya pikir itu lebih berguna untuk saya melakukan proses coaching yang berkualitas, begitu Bu Widi. Oh iya Pak, baik Pak. Kira-kira harapan Bapak Eko dari kegiatan supervisi nanti apa yang ingin Bapak Eko dapatkan? Saya ingin mengetahui potensi saya Bu. Mungkin sebenarnya sudah ada, sudah sesuai, tapi kan kadang-kadang kalau diamati orang lain itu kan jadi lebih paham Bu, mana yang sebenarnya masih perlu penguatan, mana yang dianggap kekurangan. Jadi nanti Bu Widi bisa memberi masukan kepada saya tentang hal-hal tersebut Bu. Jadi apa yang perlu saya pertahankan, kemudian juga apa yang perlu saya tambah atau saya lebih kuatkan lagi dalam hal-hal coaching itu. Jadi intinya dari kegiatan supervisi nanti Bapak Eko ingin lebih mengetahui titik kelemahannya Pak Eko dalam proses coaching itu di mana. Kemudian Bapak Eko juga ingin mengetahui sampai di mana kemampuan Bapak Eko dalam melakukan coaching bersama Bu Hermin nanti gitu Pak ya. Iya betul Bu. Nah, sehingga dari kegiatan supervisi nanti Bapak Eko lebih meningkatkan lagi kompetensi yang harus ditingkatkan gitu Pak ya. Oke Pak, kita lanjut pada coaching berikutnya ya Pak ya. Nanti saya supervisi. Iya, nanti saya harap Bu Widi hadir ketika saya melakukan coaching dengan Bu Hermin Bu. Iya Pak, siap Pak. Saya pasti hadir. Iya Bu, baik Bu. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam Pak Eko. Selamat pagi, apa kabarnya Bu Hermin? Pagi juga Pak Eko. Alhamdulillah kabar hari ini baik Pak Eko. Iya. Tapi saya lihat Bu Hermin kok rada-rada lesu atau ada yang dipikirkan. Ada apa sebenarnya Bu Hermin? Iya nih Pak Eko. Saya ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya akhir-akhir ini. Iya. Sampaikan saja Bu. Ada apa itu Bu? Baik Pak Eko. Begini Pak Eko. Iya Bu.
Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas agar anak-anak itu bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Oh begitu ya Bu Hermin. Bagus sekali sih Bu. Tentunya Bu Hermin memiliki alasan mengapa kok ingin meningkatkan hal tersebut atau kompetensi tersebut Bu Hermin. Iya Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan sangat menyenangkan bagi siswa Pak. Kemudian begini Bu Hermin, dalam menciptakan kelas yang kondusif tersebut, selama ini apakah sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan Bu Hermin untuk menciptakan hal tersebut Bu Hermin? Baik Pak Eko. Saya sudah mencoba Iya. berbagai metode pembelajaran terhadap murid saya, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak Eko. Pasti ada saja tantangannya ya Bu Hermin ya. Iya Pak. Dan pasti sulit sekali ya dalam mencapai tujuan tersebut Bu Hermin. Iya betul Pak Eko. Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang pelajaran yang ketika saat Iya. pelajaran berlangsung Pak Eko. Iya. Jadi sepertinya butuh sesuatu hal ya Bu Hermin ya. Iya betul. Kira-kira strategi apa sih yang bisa Bu Hermin lakukan atau kerjakan untuk mengatasi hal tersebut Bu Hermin? Iya, Pak Eko. Di sini saya sangat membutuhkan Iya. strategi untuk mengendalikan siswa yang Iya. suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, Bu Hermin sudah menyadari ya bahwa ternyata kita sangat membutuhkan strategi khusus ketika menemukan siswa yang seperti hal tersebut. Jadi perlu semacam pengendalian seperti itu ya Bu Hermin ya. Betul Pak Eko. Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran. Iya Bu. Jadi kita harus memberikan Iya. tambahan-tambahan untuk mereka. Iya. Tidak memahami materi pelajaran menurut Ibu ya, seperti itu ya. Ada yang tidak memahami pelajaran ketika pelajaran seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Jika demikian, menurut Bu Hermin, adakah yang diperlukan agar siswa itu bisa lebih memahami materi pelajaran ketika Ibu berikan pelajaran di kelas Bu Hermin? Menurut saya di sini kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Intinya agar tidak jenuh atau tidak terjadi kebosanan di dalam kelas seperti itu ya Bu. Iya betul Pak. Selain itu, menurut Bu Hermin, mungkin ada hal lagi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut Bu. Kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Yang jelas Ibu Hermin sudah mau bersedia ya melakukan hal tersebut ya. Kemudian ketika Bu Hermin sudah merasa bersedia dan akan melakukan, itu kira-kira kapan Bu rencananya akan melakukan hal tersebut Bu Hermin? Ya pasti saya bisa Pak, dan mampu. Saya akan melakukan secepat mungkin Bapak. Iya. Kemudian bagaimana Bu Hermin? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan nanti Bu Hermin? Ya saya ada gambaran. Oh iya. Baiklah Bu Hermin, karena kita waktunya juga terbatas ya. Saya rasa sesi kita selesaikan pada saat ini. Kemudian silakan nanti Anda menerapkan strategi tersebut dan kemudian beritahukan hasilnya kepada saya Bu Hermin. Terima kasih Pak, saya pasti melakukan dan akan mengabarkan secepatnya tentang hal Ya. itu Pak. Terima kasih Bu Hermin, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Widi. Oh iya, kelihatannya Bapak Eko sudah Ya Bu. selesai melakukan coaching tadi ya Pak ya? Ya benar Bu, tadi Bu sudah saya coaching dengan Bu Hermin Bu. Iya, sudah melakukan coaching dengan Bu Hermin. Kalau boleh tahu,
Bapak Eko, bagaimana cara Pak Eko menilai perform Bapak Eko sendiri pada saat tadi melakukan coaching bersama Bu Hermin, Pak? Iya Bu. Terima kasih Bu kesempatannya juga sudah bersedia memberikan masukan pada kesempatan hari ini atau kali ini. Pada saat saya melakukan coaching dengan Bu Hermin, sebenarnya saya sudah merasa terutama memperhatikan tentang tahapan-tahapan Bu. Jadi semua sudah berusaha saya lalui atau saya penuhi, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian juga berusaha menggali rencana apa yang akan dilakukan oleh coach, termasuk juga tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh coach, seperti itu Bu pada saat pelaksanaan coaching Bu. Iya. Apa yang membuat Pak Eko itu menilai demikian, Pak? Dalam proses tersebut saya sudah melaksanakan semuanya Bu. Artinya saya sudah mencatat ini sudah, kemudian saya lalui lagi ini sudah. Jadi sebenarnya saya sudah punya semacam poin-poin itu loh Bu sebelum melaksanakan coaching, dan itu sudah saya anggap sudah selesai semua saya lakukan Bu, mulai dari tahap pertama sampai dengan terakhir Bu. Oh, jadi menurut Pak Eko, menilainya Pak Eko tadi dalam proses coaching itu sudah Iya Bu. sudah maksimal gitu Pak ya? Iya, menurut saya sendiri sih Bu, tapi tidak tahu kenyataannya. Iya, karena Bapak Eko Iya. itu pada saat coaching sudah melalui berapa tahapan tirta. Iya betul Bu. Di mana di situ ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana, kemudian juga ada tanggung jawab betul, gitu ada. Pak ya. Iya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Pak Eko? Boleh sekali Bu, bahkan itu sangat saya harapkan Bu, masukan dari Bu Widi tentang proses yang sudah saya lakukan tadi. Mungkin masih ada celah-celah yang dianggap kurang dan perlu perbaikan dari saya sendiri Bu Widi. Demikian Bu Widi. Iya, semoga dari apa yang saya sampaikan, dari hasil pengamatan saya itu menjadi motivasi tersendiri bagi Bapak Eko nanti. Betul, Ya Bu. Pak ya. Insya Apa Allah, yang Bu. harus dikembangkan gitu ya. Iya Bu. Ya. Saya tadi mengamati pada saat Pak Eko Iya, Bu. melakukan coaching bersama Ibu Hermin, Bapak Eko itu sudah melaksanakan secara maksimal. Iya Bu. Di situ sudah ada jalur tirtanya. Bapak Eko sudah menanyakan apa tujuan dari pertemuan tadi. Kemudian saya perhatikan di situ Pak Eko juga sudah mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahannya Bu Hermin tadi. Terus Bapak Eko saya lihat juga sudah menanyakan rencana apa yang ingin Bu Hermin lakukan gitu Betul, Pak Bu. ya. Iya Bu. Iya. Iya, ada rencana. Nah, ternyata luar biasa sih Pak kalau menurut saya gitu Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak Eko mendengar dari pernyataan saya ini Pak? Saya merasa senang Bu, merasa terbantu gitu. Meskipun kadang-kadang saya sudah berusaha maksimal, tapi ternyata kok masih ternyata ada kelemahan, ada kekurangannya. Jadi bisa menjadi semacam refleksi untuk saya sendiri atau umpan balik dari Bu supervisor terhadap saya. Jadi nanti bisa menjadi sebuah masukan, bahan untuk saya lebih melaksanakan coaching depannya itu lebih berkualitas dan lebih bermutu Bu. Iya Pak. Namun demikian Pak, saya tadi juga melihat hal yang masih harus dikembangkan oleh Bapak Eko dalam melaksanakan proses coaching tadi bersama Bu Hermin ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Masih ada hal yang harus Bapak Eko kembangkan, yaitu pada tahap Iya Bu. dalam Pak Eko membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu. Di mana dalam membuat pertanyaan berbobot itu sangat diperlukan sekali Pak. Ya, Iya betul Bu. karena dengan pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh si coach itu Iya, Bu. dapat memancing kompetensi di si coach tersebut untuk menemukan titik-titik permasalahannya, Iya, Bu. kemudian juga menemukan solusi-solusi apa yang akan mereka lakukan sendiri gitu Pak ya, Iya, Bu. untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Iya Bu, baik Bu. Ya. Kemudian
Bapak Eko kan sudah mengetahui kelemahannya Pak Eko di pertanyaan berbobot gitu Pak Iya, ya. betul Bu. Nah, apa yang ingin Bapak Eko lakukan gitu Pak selanjutnya setelah pelaksanaan coaching tadi? Dari masukan tadi Bu, jadi Iya. kan ternyata saya punya kekurangan atau kurangnya di bagian ketika saya mengajukan pertanyaan, istilahnya masih mungkin terlalu mengambang atau mungkin tertutup, jadi kurang bisa menggali jawaban dari si kunci untuk lebih memaksimalkan potensi dirinya. Jadi saya nanti akan berusaha membanding-bandingkan, artinya begini Bu. Jadi saya akan mencoba membandingkan mana sih yang termasuk pertanyaan berbobot itu, kemudian mana yang tidak berbobot. Jadi nanti saya bisa punya semacam pedoman atau kunci gitu Bu. Mana yang harus saya hindari ketika mengajukan pertanyaan agar berbobot. Kemudian mana yang haruslah saya lakukan agar pertanyaan tersebut menjadi berbobot seperti itu. Jadi saya akan cari garis besarnya gitu Bu, dengan belajar secara mandiri atau mungkin juga dari media-media lain atau juga mungkin dengan teman sejawat dan sebagainya Bu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Bapak Eko sudah berusaha untuk meningkatkan di titik lemahnya Pak Eko tadi dengan mencari informasi-informasi tentang pertanyaan yang berbobot Iya, Bu. sehingga dapat memancing potensi si coach tadi ya Pak Iya, ya. Bu. Kapan itu rencana akan dilakukan Pak? Kalau masalah waktu Bu, karena ini insidental ya, artinya sebenarnya sudah ada di sekolah tuh kegiatan semacam komunitas gitu Bu. Jadi ada kadang-kadang tuh justru malah tidak sengaja itu ada saja teman yang minta saya coaching gitu Bu. Jadi mungkin kalau yang itu mungkin sesuai dengan kondisi, artinya ketika ada teman yang butuh coaching, saya akan mengcoachingnya dengan berusaha menerapkan alurnya, kemudian tentu saja perbaikan di masalah pertanyaan berbobot juga. Untuk kebetulan yang kedua ini yang akan segera ini masih belum selesai dengan Bu Hermin, jadi masih ada lanjutan dengan Bu Hermin, jadi mungkin minggu depan saya dengan Bu Hermin akan coaching lagi Bu, seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Eko melaksanakan ketika ada teman yang butuh Iya. coaching gitu kan Pak Iya. ya. Nah, di mana untuk pelaksanaan coaching itu Pak? Apakah itu cuma bisa dilaksanakan di sekolah atau bisa dilaksanakan di luar sekolah Pak? Kalau yang secara rutin tuh di sekolah ada waktu khusus Bu. Jadi di sekolah setiap hari Sabtu kebetulan kan ada kegiatan P5, jadi tidak semuanya guru itu menjadi pengisi atau koordinator, jadi bisa saya gunakan untuk proses coaching dengan teman yang membutuhkan. Kemudian kalau ada yang memang terkendala banyak kegiatan, kemudian terkendala jarak, bisa saya lakukan dengan kapanpun dengan metode daring Bu, melalui Meet atau mungkin juga panggilan video call seperti itu. Jadi menurut Pak Eko itu kegiatannya itu bisa di luar jam sekolah Bisa Bu. atau juga di luar Iya. sekolah gitu Iya, Pak betul. ya. Di mana ada teman yang memerlukan bantuan kita, Pak Iya. Eko siap mengcoaching mereka. Insya Allah. Iya, iya Pak ya. Nah, Pak Eko ternyata luar biasa ya Pak ya. Terima kasih Bu. Pak Eko sudah mempunyai usaha Iya, untuk Bu. mengembangkan kompetensi Pak Eko sebagai coach, Iya Bu. untuk mengembangkan apa yang sudah menjadi titik lemahnya Pak Eko. Iya Bu. Pak Eko sudah mempunyai rencana untuk mengembangkan di pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Eko juga sudah berusaha atau merencanakan apa saja yang akan menjadi pendorong Iya. untuk meningkatkan kompetensi Pak Eko sebagai coach. Iya Bu. Terutama pada pelaksanaan coaching tadi bersama Bu Hermin. Iya. Saya mengucapkan terima kasih Pak karena Bapak Eko sudah mengizinkan saya untuk mensupervisi kegiatan coaching tadi bersama Bu Hermin. Sebenarnya itu juga merupakan sebuah pengetahuan tambahan ilmu bagi saya. Saya juga bisa mendapatkan informasi-informasi baru. Maksudnya di sini alur tirtanya itu yang baik Iya, Bu. seperti apa. Itu Sama, karena- saya juga berterima kasih karena sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk saya mensupervisi saya bagaimana caranya coaching dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi
kita bersama. Terima kasih Bu. Iya, saya di sini bukan untuk mencari titik lemahnya Pak Eko ya Pak ya. Iya, Bu. Saya di sini juga proses belajar bersama Pak Eko ya Pak ya. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Bu. Halo, perkenalkan saya Eko Rahmadianto dari SMP Negeri 2 Saronggi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Hai, perkenalkan saya Hermin Ferawati dari SDN Kebun Dada Barat. Saya guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumeneb. Hai, perkenalkan nama saya Widiati, asal sekolah SDN Kambingan Timur, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Demikian tadi kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.